Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila yang berjudul Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum yang bersumber pada landasan Pancasila untuk melawan kejahatan negara dengan dosen pengampu Bapak Yusuf Setiadi. Dan kelompok 6 beranggotakan Tia Ivana Sheila, Trisni Novita Umboh, saya Winda Safira Nindiawan, Yuliani, Windy Mira Afriani, Susi Ramayanti, Yesi Rezki Maulid, Windy Baud, Yuni Lestari, dan Windarwati. Indonesia sebagai negara hukum menempatkan Pancasila sebagai dasar filosofis dan sumber segala hukum. Hal ini berarti bahwa segala peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber dari nilai-nilai luhur Pancasila, seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan. Namun dalam praktiknya, supremasi hukum yang bersumber dari Pancasila seringkali diabaikan dan kejahatan negara tetap terjadi. Oleh karena itu, menjunjung tinggi supremasi hukum adalah upaya untuk memastikan bahwa setiap tindakan negara sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan mencegah kejahatan negara yang merugikan masyarakat. Latar belakang masalah yang ada antara lain kelemahan penegakan hukum, seperti ketidakadilan, diskriminasi, dan korupsi, kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap nilai-nilai Pancasila, lalu sistem hukum yang berbelit, dan kesenjangan ekonomi dan sosial yang tinggi dapat mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan melanggar hukum. Identifikasi masalah. A. Krisis penegakan hukum. Banyaknya kasus kejahatan negara yang tidak ditangani dengan baik mencerminkan adanya krisis dalam penegakan hukum di Indonesia. Mahfud MD pada tahun 2011 menyatakan bahwa penegakan hukum yang lemah mencerminkan kelemahan dalam sistem hukum itu sendiri dan pengabaian terhadap nilai-nilai dasar yang seharusnya menjadi landasan utama. B. Pengabaian nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila seringkali tidak diterapkan dalam proses hukum sehingga menimbulkan ketidakadilan dan penyimpangan hukum. Hadjon pada tahun 1994 menegaskan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum harus menjadi landasan utama dalam setiap tindakan hukum di Indonesia. Namun kenyataannya seringkali diabaikan dalam praktek. C. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Kejahatan negara seperti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan masih marak terjadi. Menurut Lubis pada tahun 2001, korupsi adalah salah satu bentuk kejahatan negara yang paling merusak. Dan penyebab utamanya adalah kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang tegas. D. Peran Pancasila dalam sistem hukum. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum harus diperkuat dalam sistem hukum di Indonesia. Noto Nagoro pada tahun 1975 berpendapat bahwa Pancasila harus diintegrasikan secara efektif dalam perundang-undangan dan praktek hukum untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. E. Pendidikan dan kesadaran hukum. Pendidikan mengenai pentingnya supremasi hukum yang berbasis Pancasila perlu ditingkatkan, baik di kalangan masyarakat maupun aparat penegak hukum. Sujono dan Abdurrahman pada tahun 1999 mengemukakan bahwa kesadaran akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam penegakan hukum harus ditanamkan sejak dini melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Berikut adalah contoh-contoh kasus. Kasus yang pertama yaitu penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat negara, di mana contoh nyatanya adalah penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum negara yang melakukan korupsi, seperti penyalahgunaan wewenang atau tindakan represif terhadap masyarakat. Misalnya, kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara yang menggelapkan dana publik untuk kepentingan pribadi. Nah, tindakan ini jelas melanggar nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, korupsi
dan penyalahgunaan kekuasaan merusak keadilan sosial dan menodai kemanusiaan. Nah, untuk melawan kejahatan negara semacam ini, supremasi hukum harus ditegaskan dengan memastikan bahwa hukum yang berlaku mampu menjerat pelaku korupsi dengan hukuman yang setimpal. Proses hukum harus transparan, adil, dan tidak pandang bulu. Kasus yang kedua yaitu pelanggaran HAM atau pelanggaran hak asasi manusia oleh negara, di mana kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat negara seperti penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, atau pembunuhan di luar proses hukum. Nah, tindakan ini juga melanggar sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, pelanggaran HAM mengabaikan prinsip kemanusiaan dan kebijaksanaan dalam kepemimpinan. Nah, menjunjung tinggi supremasi kemanusiaan dan kebijaksanaan dalam kepemimpinan ini, yaitu hukum berarti memastikan bahwa penyalahgunaan pelanggaran HAM diusut secara tuntas dan pelakunya harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, proses hukum harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Nah, Pancasila mengajarkan pentingnya menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Penegakan hukum harus sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dari keadilan dan terkandung dalam Pancasila. Kasus 3. Manipulasi pemilu oleh penyelenggara negara. Manipulasi hasil pemilu oleh oknum penyelenggara pemilu atau intervensi pemerintah dalam proses pemilihan umum untuk memenangkan kandidat tertentu. Tindakan ini melanggar sila keempat dan sila kelima. Untuk melawan kejahatan ini, penyelenggara pemilu yang terlibat dalam manipulasi harus dihukum sesuai dengan ketentuan hukum. Kasus 4. Kasus korupsi tingkat tinggi. Untuk kasus ini kami mengambil contoh di mana seorang pejabat tinggi negara terlibat kasus korupsi besar-besaran, yaitu penyerobotan lahan negara untuk kelapa sawit yang merugikan negara di sektor kehutanan. Meskipun memiliki koneksi politik yang kuat, proses hukum tetap dijalankan sesuai dengan prinsip keadilan dalam Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa supremasi hukum ditegakkan tanpa memandang status sosial dan jabatan. Penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap para pelaku korupsi merupakan wujud nyata dari upaya melawan kejahatan negara. Kasus 5 adalah pelanggaran HAM. Terjadi kasus pelanggaran HAM yang melibatkan aparat negara. Berdasarkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Pancasila, dilakukan investigasi menyeluruh dan proses pengadilan yang transparan untuk memastikan keadilan bagi para korban. Kasus ke-6 ialah konflik agraria. Sebuah perusahaan besar berusaha mengambil alih tanah masyarakat adat dengan cara-cara yang tidak syah. Mengacu pada prinsip keadilan sosial dalam Pancasila, pengadilan memutuskan untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dan memerintahkan perusahaan untuk menghentikan aktivitasnya. Kasus ke-7 ialah diskriminasi minoritas. Terjadi kasus diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama dalam pelayanan publik. Berdasarkan prinsip ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dalam Pancasila, pemerintah mengambil tindakan tegas untuk menghentikan diskriminasi dan memastikan perlakuan yang setara bagi warga Indonesia. Kasus ke-8, konflik antar etnis. Penggunaan nilai-nilai Pancasila dalam penyelesaian konflik antar etnis di Indonesia. Sebagai contoh, konflik antara etnis Sasak dan Samawa pada bulan Agustus tahun 2014. Kedua etnis tersebut merupakan asli dan berpenduduk dalam jumlah yang besar yang ada di Pulau Sumbawa, hendak memisahkan diri dari etnis Sasak di Pulau Lombok. Mereka ingin membentuk provinsi tersendiri, yaitu Provinsi Sumbawa. Selain itu juga, bagian besar sesepuh etnis Sumbawa ingin bergabung dengan etnis Mojo dalam membentuk provinsi bersama, juga dapat menjadi tanda-tanda adanya potensi konflik. Cara mengatasi masalah atau kasus dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pembahasan kasus terkait dengan ideologi Pancasila dalam penyelesaian kasus korupsi.
dibagi menjadi 5, yaitu pertama lewat pendidikan anti korupsi, kedua adanya penegakan hukum yang tegas, ketiga transparansi dan akuntabilitas, keempat partisipasi masyarakat, dan yang kelima adalah reformasi birokrasi. Kedua, Pancasila dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM atau hak asasi manusia. Dibagi menjadi 5 lagi, yaitu pertama lewat penegakan hukum dan keadilan, dua adanya Komisi Nasional HAM, ketiga edukasi dan kesadaran HAM, keempat reparasi bagi korban, dan kelima adalah pengawasan internasional. Kemudian ketiga, Pancasila dalam penyelesaian kasus manipulasi pemilu. Dibagi menjadi 5, yaitu pertama harus adanya pengawasan yang independen, dua pendidikan politik, ketiga teknologi dan transparansi, keempat penegakan hukum, dan 5 adalah partisipasi politik. Teori negara perseorangan atau individualis. Mari kita bahas tentang beberapa poin penting tentang hubungan antara teori individualis, Pancasila, dan sistem hukum di Indonesia dalam konteks pemberantasan kejahatan. Yang pertama adalah Pancasila sebagai landasan hukum. Kemudian yang kedua, perlindungan hak asasi manusia. Yang ketiga, tanggung jawab individu. Yang keempat, hak-hak tersangka dan terdakwa, bahwa sistem hukum di Indonesia masih mengakui hak-hak individu dalam proses peradilan, seperti praduga tak bersalah dan hak untuk mendapatkan pembelaan hukum. Kemudian keseimbangan antara hukuman dan rehabilitasi. Yang keenam adalah partisipasi masyarakat. Teori individualisme ini memiliki relevansi terhadap Pancasila sebagai landasan hukum untuk melawan kejahatan dengan memperkuat perlindungan hak-hak individu, mendorong tanggung jawab pribadi, dan memastikan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Namun, penerapannya harus tetap dalam konteks nilai-nilai Pancasila yang menekankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama. Sekarang mari kita bahas kelas teori atau teori golongan terhadap Pancasila sebagai landasan hukum dalam melawan kejahatan. Ada beberapa aspek penting yang dapat kita telaah. Yang pertama adalah relevansi teori kelas terhadap Pancasila dalam konteks melawan kejahatan. Yang pertama adalah relevansi terhadap sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memiliki resonansi dengan pemahaman teori kelas tentang pentingnya mengatasi kesenjangan sosial dalam konteks melawan kejahatan. Ini bisa diterjemahkan menjadi upaya mengurangi kejahatan yang berakar pada ketimpangan ekonomi. Lalu untuk poin yang B ada Persatuan Indonesia, di mana sila ketiga yakni Persatuan Indonesia dapat dipahami sebagai upaya menjembatani perbedaan kelas dan golongan. Ini relevan dalam upaya melawan kejahatan dengan mendorong kohesi sosial dan mengurangi konflik antar golongan yang bisa menimbulkan tindak kriminal. Lalu untuk poin yang C ada kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana sila kedua ini menekankan keadilan dan keberadaban. Teori kelas dalam membantu untuk memahami bagaimana ketidakadilan struktural bisa mendorong tindak kejahatan, sehingga upaya penegakan hukum perlu mempertimbangkan faktor-faktor sosial ekonomi. Lalu aspek yang kedua dapat kita telaah adalah implementasi teori kelas dalam sistem hukum. Yang pertama adalah kebijakan kriminal yang menyeluruh. Lalu yang B, kesetaraan di hadapan hukum. C, fokus pada kejahatan individu atau kelompok yang memiliki status sosial tinggi atau pengaruh seperti korupsi dan lain-lain. Yang D, program rehabilitasi dan reintegrasi. Jadi kesimpulannya adalah teori kelas dapat membantu memahami akar sosial ekonomi pelaku kejahatan sehingga dapat merancang kebijakan hukum yang adil sesuai dengan Pancasila dan relevansinya, namun dengan tetap menekankan persatuan dan keseimbangan masyarakat. Implementasi dalam sistem hukum yang untuk melawan kejahatan. Pendekatan holistik. Paham integralistik mendorong pendekatan yang menyeluruh dalam melakukan kejahatan. Tidak hanya fokus pada hukum, tetapi juga pada pencegahan dan rehabilitasi sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang berikutnya, partisipasi masyarakat sesuai dengan paham integralistik dan semangat Pancasila. Sistem hukum dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan pelaporan kejahatan. Yang berikutnya, keseimbangan hak dan kewajiban. Dalam melawan kejahatan, sistem hukum perlu menyeimbangkan hak-hak individu dengan kewajiban terhadap masyarakat dan negara sesuai dengan paham integralistik dan nilai-nilai Pancasila.
Yang berikutnya, paham restoratif. Paham integralistik dapat mendorong pendekatan keadilan restoratif yang bertujuan memulihkan keharmonisan dalam masyarakat sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang berikutnya, perlindungan kepentingan umum dalam upaya melawan kejahatan. Paham integralistik dan Pancasila sama-sama menekankan kepentingan melindungi kepentingan umum yang dapat mencerminkan kebijakan dan penegakan hukum. Tantangan dan kritik. Perlu diingat bahwa penerapan paham integralistik dalam konteks hukum juga menghadapi tantangan, terutama dalam hal perlindungan hak-hak individu. Kritik terhadap paham ini menyoroti potensi overreach negara yang dapat mengancam kebebasan individu. Kesimpulannya yaitu paham negara integralistik memiliki hubungan yang erat dengan Pancasila sebagai landasan hukum yang melawan kejahatan. Keduanya menekankan kesatuan, keseimbangan, dan gotong royong dalam masyarakat. Penerapannya dalam sistem hukum dapat mendorong pendekatan yang lebih holistik dan partisipatif dalam melawan kejahatan. Namun, penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, masyarakat, dan individu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, pelatihan aparat penegak hukum. Dengan mengadakan latihan aparat hukum, latihan akan menjadikan aparat penegak hukum lebih profesional dan menjalankan tugasnya dengan lebih berintegrasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila, sehingga penegakan hukum di Indonesia menjadi lebih adil dan manusiawi. Yang kedua yaitu penelitian dan pengembangan. Terdapat 2 poin di dalamnya. Yang pertama yaitu data dan analisis, yang kedua pengembangan hukum. Ketiga yaitu partisipasi masyarakat. Di dalamnya terdapat 1 poin, yang pertama yaitu partisipasi aktif. Hasil dari partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan undang-undang dan penegakan hukum sehingga undang-undang yang dibuat dan ditegakkan benar-benar menjawab keinginan dan kebutuhan masyarakat. Yang keempat yaitu ada kolaborasi internasional. Di dalamnya terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu peningkatan kualitas hukum. Yang kedua yaitu pengakuan internasional. Yang ketiga yaitu membangun hubungan yang harmonis terhadap negara lain. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.